Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini adalah dalam salat itu ada gerakan yang dibenci oleh iblis dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan beserta isinya. Di dalam salat jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu bacaan yang dimana bacaan ini tidak diberikan kepada para umat-umat Nabi lain kecuali kepada kita semua, yakni sab'a masani, 7 keadaan. Mohon maaf, mana 7 keadaan itu? Yakni kalimat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini bacaan yang teramat agung jemaah sekalian. Ini tidak boleh tidak dibaca. Bahkan sholat orang tidak dipandang sah dan tidak diterima sujud ruku orang kalau kalimat ini tidak dibaca. Masya Allah. Jangan remehkan kalimat niki. Kalimat niki jamaah sekalian bermakom klasifikasi orang membacanya. Ada yang kelasnya hebat, ada kelasnya biasa-biasa, ada kelasnya super hebat bacaan kalimat Fatihahnya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, perbaiki sholat di momen Isra Mi'raj niki, amanat tiang ditawajjuh niki, ayo perbaiki sholat. Nggih jamaah? Perbaiki sholat pelunggum sami. Sempurnakan ruku sujud pelunggum sami. Sempurnakan bacaan sholat pelunggum sami. Nah, selesai sholat jamaah sekalian, jangan lupa. Jangan lupa, apa yang kita jangan tidak lupakan? Istighfar. Kenapa istighfar? Aku minta ampun kepadamu ya Rob. Pada saat saya sholat tadi, ada perasaan-perasaan tiang mengambang kepada yang lain. Ada kalimat-kalimat bacaan yang keseleo. Ada waktu ruku saya itu ada mengambang pikiran, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa jamaah sekalian? Pada saat Allahu Akbar, uninangan, aku sembahyang zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, uninangan, dipandang sah itu, dipandang penunggu itu orang sholat begini. Kenapa begini jamaah? Ada ndak sholat orang begini? Ada orang sholat ndak berselekep. Boleh dengan mazhab mereka. Tapi kalau kita Imam Syafi'i harus marak niki model. Harus marak niki. Sempurna fikihnya dalam mazhab Syafi'i, kita bertemu anu niki. Apa namanya niki? Ini iman dan begini. Bukan di sini. Niki sembahyang dengan takut nih. Bukan di sini. Allah. Saya aja sembahyang ini model. Bukan di sini juga. Makanya perbaiki sholat baru perbaiki wirid. Wirid mantep, sholat nak mantep nggak bisa. Ya. Di atas pusar, di bawah dada. Sunnah menekan.
Kenapa? Apa yang kita tekan supaya denyut nadi ini tidak menerima bisikan-bisikan yang lain. Karena di sini ada jantung yang sangat suka menerima bisikan-bisikan yang lain. Seuah detak marak niki model jamaah. Macam datang lagu dia tuah undang, enggak masalah. Namun sengaja pikiran bedo kunci nun ani ya kan ni kunci nun bengumin one depetu ni tiri dahit ni itu ada ulama dia ninik dahit tahu sesuatu disuruh sholat oleh gurunya, sholat nak, sholat Allahu Akbar, bawa galang tahu nun. Menurut tiang, kalau sholat itu mampu mengingat semua yang terlupa, itu sholat thariqah. Sholat orang yang sudah jalan thariqahnya. Coba jamaah sekalian, mampu ingat sesuatu yang ini dari tahun, sembahyang tahun, berarti betapa beningnya hatimu dalam sholat. Nah iya wah ini ada berdakwah dia minta terima. Ini jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, kalau ulungum sami itu sholat datang hal-hal si kurang bagus. Dia tahu kena apa nih? Dia kena menu lanjut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Imam masak kupinu nih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu Imam Ali ditantang oleh Rasul, wahai Ali, laksanakanlah sholat 2 rakaat dengan secara khusyuk. Siapa yang bisa aku kasih sorban. Yang ini nggak bisa. Imam Ali yang terkenal kekhusyuan sholatnya, pemuda cerdik, ahlul ibadah, Sayyidina Ali. Bisakah engkau wahai Ali sholat khusyuk 2 rakaat saja? Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, saya akan sholat dengan khusyuk 2 rakaat. Silahkan, sholatlah Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Demen wah mau 2 rakaat sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, sorban yang kamu mau wahai Ali yang mana? Yang hijau ya Rasulullah. Itu Rasul bersabda, tidak khusyuk engkau wahai Ali. Dari mana engkau tahu aku tidak khusyuk ya Rasulullah? Dari segi jawabanmu, refleksi kamu berkata yang hijau. Selesai sholat, yang sorban yang kamu inginkan wahai Ali yang mana? Yang hijau ya Rasulullah. Nah, kalau ada sesuatu yang refleksi dia jawab setelah sholat, sesungguhnya dia itu tidak khusyuk. Ini analisa Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Teh kopi kak, kopi wah, ndak ada khusyuk sembahyang. Nah, dia assalamualaikum, assalamualaikum. Teh kopi kak, teh kopi kak, apa wah, khusyuk, apa khusyuk, Allahu Akbar. Itu fungsin beselekep niki. Injak antet dindit lain, jangan dia kemana-mana. Ya fungsi secara gerakan. Memang syariat Rasulullah begini sholatnya, tetapi ternyata fungsinya ada untuk ini. Hati itu kan di bawah susu kiri, di dada, tapi di bawah ruas tolang daeng, di bawah susu kiri. Itu soalnya kita begini. Jadi beselekep ndek menin ndek to aten. Lamun teh perasaan. Apa leteng? Lamun teh ja ate. Enjek adendendek dengan nina tong lain angen. Enjek. Malik syare kangen seringan enjek. Engkah toh kangen seringan nih karing mobil nun. Warna tabrak baru dilangan nih pira juta sina terpoles nih njak Malik mana. Ya njak. Apa Malik nih lah
Tanggal 16 lemak setoran bank njek teteang mana. Nah, ini sholat, ini fungsinya. Adapun mereka yang sholat Allahu Akbar, itu sudah khusyuk mereka. Di Mekah kan perlu melihat Allah, mereka orang khusyuk itu. Kita nih dengan negara Asia wajar tendek khusyuk di negara Asia. Kenapa? Luwek muncul di dalam bumi, nyiur ara, kangkung ara, ndek man Jawa masih. Ya, manuk ara, bangkok ara, manuk bangkok ara, kecial ara, kekulu ara, pare ara, nangke. Ya ampun tendek khusyuk dengan Asia. Ya ampun pemidang sembahyang itu. Dengan makanya Allahu Akbar. Apa yang pikiran batu doang? Kelambin putih mama, bireng nina, itu macam biru warna nih di Stokholm ini. Wajar deh ini khusyuk. Allah maklum itu. Syarat sah salat itu ibu, Allah aku sembahyang zuhur 4 rakaat lillahi ta'alahu akbar. Aneh, ampun pikiran ruwun batik, sanggup puasa, kanggo doang. Aku rendek sengaja pikiran. Nah nih ya nih. Tawajuh lemak nih manjuran. Nah niki jamaah. Iya gunan marak niki. Nggih? Anehnya bacaan yang Allah letakkan pada ini adalah 7. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar. Untuk siapa ini? Allah. Segala puji bagi Allah. Untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Untuk Allah. Untuk Allah doang nih. Maha pengasih, maha penyayang. Siapa? Maliki Yaumiddin. Orang yang menguasai kelak pada hari kiamat. Siapa yang menguasai? Kira wah untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu nih angka. Ar-Rahmanir Rahim. Masa dua ini? Malik Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti jangan berdait teteh. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah. Siapa yang menyembah kepada Allah? Ini siapa yang disembah? Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mohon pertolongan. Siapa yang mohon pertolongan? Kita. Nah itu niki. Lek dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hak Allah untuk disembah ada, dan hak kita untuk minta pertolongannya Allah ini ada. Welcome dah Allah. Memang. Siapa lagi kau minta tolong kecuali kepada aku? Justru aku akan cemburu kalau kamu minta tolong kepada yang lain. Maka jamaah sekalian, orang yang minta tolong kepada selain Allah, sesungguhnya dia sudah merusak persaksian solatnya, merusak tekad Fatihahnya dalam solat. Iyyaka na'budu. Hak itu kanca hak Allah di dalam Al-Fatihah niki. Angka tetap menintan. Telengok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Terus ihdinas siratal mustaqim. Bawalah kami ke jalan yang lurus. Ndek narak hak Allah nih, hak kita. Hak kita nih. Dua hak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang satu ayat ini semuanya hak hamba. Berarti lek Fatihah dua ayat hak manusia. Dan pada satu ayat ada hak Allah dan hak manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hak Allah. Ar-Rahmanir Rahim, hak Allah. Malik Yaumiddin, hak Allah. Telu hak Allah. Nah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hak Allah arah untuk na'budu, hak manusia arah untuk nasta'in.
Nah jamaah, siapa orang yang diterima Fatihahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada salatnya, siapa orang yang direspon Fatihahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, sesungguhnya orang inilah yang akan dirubah selesai salat. Dirubah selesai salat. Katuan tunas niki ada sejuta niki alik Ramadan. Ndak direspon oleh suaminya, apurinangan nyala Fatihah di dalam angan. Nur Fatihah itu terang benderang dalam hatinya. Wahai Kak Tuhan, kau boleh tidak memberi aku uang, tapi sesungguhnya zahirku minta kepadamu. Wahai suamiku yang gagah ganteng marung gajah baru datang, sesungguhnya batinku adalah minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini istri yang masuk surga bighairi hisab. Inilah istri-istri yang patutnya tidak boleh ditambah. Alura, masalah mudah tambah peleng. Bani dah tambah seninan. Aneh. Bani dah tambah. Ndek nada bani. Nah, itu endah yentan teniki kepada semua manusia. Tiang sama bu jamaah, tiang berhajat gotong royong. Zahir tiang jamaah, ayo kita gotong royong. Zahir tiang niki jamaah gotong royong. Tapi apakah tiang tidak punya perasaan? Pelungguh terutama sekali yang dari Lombok Barat, Lombok Tengah. Masa bilang jelo di Jok Pancor Manis? Bukan tiang tidak punya perasaan, tapi inilah kalimat tauhid yang tiang keluarkan. Lamun kuah sugulang datangmu itu adalah supir zat nur daripada Fatihahmu. Kau tidak datang juga tidak masalah. Lamun ini jadi nenek narak jamaah datang gotong royong, yang penting tetaring jari itu dah. Angkat nih, lamun tuah meni model terima doang Fatihah ini terjadi dengan ikhlas. Apa jari? Dengan ikhlas. Baru kena Allahu Akbar. Apa rani? Jamaah mama. Rokok. La haula wala quwata illa. Ruku. Apa ran? Kembet sembahyang menintan anu, menintan awak. Ini melambangkan jamaah sekalian, dirimu ini tidak sekali-kali membungkukkan badan kepada siapapun kecuali kepadanya. Gini. Apa nih bacaan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi. Arak cara sujud, arak cara ruku niki si sempurna jamaah. Harus saling tarik kuat apa ini? Kuat angkong. Antara angkong di betis niki harus saling tarik kuat ini. Harus saling tarik kuat. Nah berbentan keh teniki pemeni sekali. Pemeni. Bareh ini bareh ini murian nih. Lamun dengan semuanya kamu nonton. Murian nih meni. Iya arah ruku sampi arah subar. Si sari meni ini ruku sampi nih. Ini. Lamun ruku pengabdian manusia dan sembahyang nih jari juluntun nih. Lamun nin jari juluntun jamaah pasti nin ketarik nih. Uat betis kenceng, uat angkong kenceng. Menintan tadi, menuntang. Nah baru temeni.
ninjak nih, pasti sakit nih. Lamun ndek wah gawe lagu. Dia bau sampai 2 menit meni. Lamun ndek wah gawe maran tantiang niki, dia bau 2 menit. Si sakit. Karena ndek menuntan ruku, sementara ruku si ajahan si desin Nabi yentah. Nini kinjak ye jengku, terus ni bawaan sekedik baru ni nunduk meni. Baru tebe baca subhana rabbiyal deme de kena subhana rabbiyal ni milu anu ngerespon keng ngerespon jok bawa niki. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, dengan si rajin ruku terhindar le penyakit keng. Lagu rajin ruku si kena namun sudah lawan mat ya lawan paran deke aparan tasawuf itu juga sholat ndak hati-hati ruku itu jamaah sekalian. Niki harus bawaan ken sedikit itu. Ye jari juruntun ken. Dadan terjadi ken niki ruku niki pasti tun niki. Namun toandang niki. Jadi anak tuh wah mana jangan begitu. Maka orang yang sempurna rukunya jasadnya sehat, jasad ini sehat. Nah terus jamaah sekalian, simbol tasawuf ruku itu apa jamaah sekalian? Simbol tasawuf ruku itu adalah khudu'. Dek putih muni, lamun dek perlu, ruku pacu. Lamun bareng kance dengan dek putih muni. Tahun darang dia putih muni, dia pasti mengamalkan, dia pasti muncul dalam sikap kesehariannya adalah memperbanyak diam. Pasti diam dengan. Lamun rajin ruku, diam. Serta rukunya direspon oleh Allah, Allah jaga lidahnya. Allah yang menjaga lidahnya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Langsung Allahu Akbar. Nah sama jamaah sekalian, pada saat penunggung sujud ini paling dibenci oleh Allah, oleh iblis alaihissalam, yakni sujud. Siapa orang yang diterima sujudnya, mestinya orang itu akan muncul pada dirinya adalah sifat sabar. Sifat apa? Sabar. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasul beserta para sahabat mereka. Jamaah, supaya penunggung sami niki salat jak kelengintan, wirid jak kepacu. Nah, dinding simarak niki. Sembahyang terjadi dulu periri. Nggih? Sembahyang terjadi dulu periri.